Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahroni, mahasiswa PPG tahap 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan melakukan penyelesaian tugas akhir modul 2 profesional, yaitu motor otomotif. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana cara memeriksa dan mengukur head cylinder atau kepala silinder. Baik, untuk kepala silinder, sebelum kita memeriksanya, yaitu kita kenali terlebih dahulu gejala-gejala yang terjadi. Jadi, kepala silinder harus diperiksa apabila ada gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, apabila oli telah bercampur dengan air. Nah, caranya yaitu melihat warna oli. Nah, stik oli dilihat, kemudian dilihat warnanya apakah bercampur dengan oli atau tidak, yaitu warnanya agak putih. Kalau misalnya bercampur dengan oli, berarti indikasinya di sana ada kebocoran di head cylinder ataupun di blok silinder. Tergantung yang mana nanti, apakah di blok silindernya atau di head silindernya. Yang kedua, apabila tenaga dari mesin itu berkurang, dalam artian di sini kompresinya bocor. Dengan cara mengukur tekanan kompresi, ketika tekanan kompresinya itu berkurang atau di bawah spesifikasi, di sana salah satu indikatornya ada kebocoran di bagian perpak. Ya, di bagian perpak maupun di head cylinder ataupun di blok silinder. Kemudian yang ketiga adalah rembesnya oli di sekeliling atau di area head cylinder. Nah, di situ bisa dilihat apakah di daerah perpak, perbatasan antara head cylinder dengan blok silinder itu terdapat rembesan-rembesan oli yang tidak wajar. Maka kita perlu memeriksa head cylinder. Yang keempat adalah apabila air pendingin itu berkurang atau dalam periode yang singkat cepat habis, ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan di radiator cup tester, ya, di radiatornya menggunakan radiator cup tester, dipompa. Ya, radiatornya itu dipompa menggunakan radiator cup tester dengan tekanan tertentu, kemudian nanti dilihat apakah ada rembesan air di daerah kepala silinder. Kalau terjadi rembesan, berarti di sana menunjukkan ada kebocoran. Kebocoran ini bisa disebabkan oleh perpak atau seal yang rusak atau yang sudah bocor. Yang kedua bisa jadi karena head cylinder, permukaan head cylinder itu yang aus. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ketika terdapat gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, maka periksa head cylinder dengan cara melepas bagian head cylinder. Baik, kemudian bagaimana cara pemeriksaannya? Ya, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada bahannya adalah head cylinder yang sudah dilepas dari mesin ini, ya. Ini saya punya head cylinder. Ini miliknya Toyota Kijang 5K, ya. Kemudian untuk alat-alatnya, yang pertama adalah alat SST pengukur kerataan head cylinder ini, ya. Kemudian yang kedua adalah filler gauge. Nah, ini filler gauge untuk mengukur celah, ketebalan celah gitu, ya. Ini saya gunakan tingkat ketelitiannya adalah 0,02 sampai dengan 1 mm. Kemudian alat yang ketiga adalah scrub. Usahakan scrub ini biar terbuat dari plastik supaya ketika untuk membersihkan kotoran di permukaan head cylinder itu tidak menggores atau tidak melukai kepala silinder itu sendiri. Nah,
Kalau tidak ada yang terbuat dari plastik, minimal terbuat dari bahan yang lebih lunak daripada bahan head cylinder itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kain lap. Kain lap, ya. Baik, kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah membersihkan sisa-sisa perpak di permukaan head cylinder ini supaya kita mengukur itu bebas dari kotoran, hasil ukurnya valid, ya. Kemudian ada buku pedoman reparasi. Nah, ini miliknya Toyota, mobil Kijang. Baik, mari kita lakukan pemeriksaan. Langkah yang pertama adalah kita bersihkan terlebih dahulu, ya. Langkah pembersihan ini bertujuan supaya ketika kita mengukur di permukaan itu benar-benar yang bersentuhan alat ukur, permukaan alat ukur bersentuhan dengan logam, bukan bersentuhan dengan kotoran atau bekas kerak, bekas perpak. Baik, setelah dilakukan pembersihan di bagian permukaan dalam, juga di bagian permukaan exhaust, dudukan dari saluran buang di sini. Baik, setelah dibersihkan, kemudian kita bersihkan bagian permukaan ini, ya, dengan lap. Baik, langkah berikutnya adalah kita mengukur atau memeriksa dari permukaan silinder head. Berdasarkan buku panduan reparasi, langkah yang pertama adalah bersihkan dan periksa kepala silinder dari kemungkinan retak atau tergores. Nah, ini setelah saya periksa, tidak ada keretakan di permukaan silinder, ya. Tetapi sedikit ada goresan-goresan. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan menggunakan alat pengukur kelurusan dan alat pengukuran celah, periksa permukaan bagian dalam dari kepala silinder dari kemungkinan bengkok. Limit kebengkokan permukaan adalah 0,05 mm. Dengan menggunakan filler gig dan SST untuk mengukur kerataan dari permukaan silinder head. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Caranya adalah tempelkan ini di permukaan, ya. Kemudian pastikan seluruh permukaannya menempel, ya, tidak ada benda yang menghalangi. Kemudian kita ukur dengan menggunakan filler gig. Mana angka di filler gig ini yang masuk, ya, kita ukur dari yang spesifikasi limitnya dulu. Di situ limitnya adalah 0,05. Nah, kita gunakan 0,05. Nah, dalam melakukan pemeriksaan itu kita periksa, kita ukur. Yang pertama adalah di sepanjang garis ini, diagonal seperti ini, ya, menyilang seperti ini.
kemudian diagonal lagi seperti ini, satunya satu sisinya, kemudian lurus di bagian sini, ya, kemudian lurus di bagian sini, kemudian dari sini, ya, kemudian dari sini, kemudian di tengah, ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hal ini untuk mengetahui apakah area kebengkokan berada di mana. Kita lanjutkan, ya. Kita yang diagonal terlebih dahulu, ya. Baik, setelah kami ukur ternyata angka 0,05 ini tidak ada yang masuk di celah manapun. Maka kita coba diperkecil angkanya. Baik, setelah saya coba angka 0,04 ternyata juga tidak masuk. Ya, berarti kepala silinder ini dalam kondisi baik. Ya, itu adalah tadi pemeriksaan di permukaan bagian dalam, baik diukur secara diagonal seperti ini, ya. Kemudian diagonal yang satunya, satu sisi yang lainnya. Kemudian yang lurus, bagian yang lurus ini bagian bawah, kemudian bagian atas, kemudian bagian sini, bagian sini, bagian sini. Ternyata hasilnya masih baik, ya. Lebih kecil dari angka limitnya yaitu 0,05. Apabila nanti hasil pengukurannya 0,05 lebih dari 0,05, artinya kepala silinder ini harus dibubut, ya, di bagian permukaannya harus dibubut. Nah, kalau ternyata hasil ukurnya itu lebih kecil daripada batas limit, itu artinya masih bagus. Jadi celah yang masuk itu masih bisa ditoleransi dengan adanya perpak sebagai perapat atau silnya. Tapi kalau lebih dari batas limitnya, maka itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi menggunakan perpak, sehingga perlu adanya pembubutan. Dan batas pembubutannya
itu adalah 0,3 mm. Apabila ternyata hasil pengukurannya celahnya itu 0,4, ya, maka harus dibubut sejauh 0,4, maka itu sudah tidak bisa, harus ganti head cylinder, ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu memeriksa bagian permukaan tempat terpasangnya manifold dari dari kemungkinan bengkok yang berada di sini, ya, tempat dimana dari saluran manifold ini masuk. Di dalam buku panduan reparasi, limit kebengkokan tempat pemasangan manifold adalah 0,1 mm. Kita cari yang 0,1 mm. Ya. Ini ada 0,1 mm, kita coba. Ya, ternyata juga tidak masuk. Artinya bahwa celah di bagian saluran masuk maupun buang di sini setelah tadi diukur itu lebih kecil daripada batas limitnya, yaitu 0,1 mm. Artinya kesimpulannya adalah bahwa head cylinder ini masih dalam kondisi baik dan layak untuk dipakai. Terima kasih. Demikian tadi video pengukuran dan pemeriksaan head cylinder. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.